Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita memasuki hari yang baru, hari ini Kamis 15 Juni 2023. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, saya mengajak kita untuk bersekutu sejenak dengan Tuhan lewat renungan pagi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu hari yang baru bagi kami, yang kami akan jalani dan kami isi. Biarlah Engkau tuntun kami Tuhan, supaya anugerah-Mu ini tidak kami sia-siakan, melainkan kami boleh berbuat dan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam renungan pagi ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kekristenan bukanlah hanya sekedar organisasi keagamaan. Kekristenan harus menggambarkan dan menghadirkan pola pikir dan karakter yang berbeda dengan yang lain. Kekristenan bukanlah sekedar identitas pribadi, melainkan menunjukkan integritas pribadi. Karena itu firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus ke jemaat di Filipi agar memiliki pola pikir dan karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam ayat ini disebut ada 8 hal yang harus dipikirkan orang Kristen dalam hidup sehari-hari. Yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Dari firman ini kita diajak dan diingatkan. Pertama, orang Kristen harus mengendalikan hati dan pikirannya. Karena apa yang dipikirkan orang sangat berpengaruh kepada sikap dan perbuatannya sehari-hari. Kita harus tetap waspada. Karena banyak godaan dan tantangan yang selalu mencoba menggeser hati dan pikiran kita dari kebenaran, dari kebaikan, dari keadilan dan kesucian. Itu berarti bahwa perbuatan orang Kristen harus dapat teruji kebenarannya, teruji kebaikannya, dan dampak positifnya terhadap orang lain. Kata dan perbuatan orang Kristen harus benar, mulia, adil, tidak pilih bulu. Selain itu, orang Kristen harus menjaga diri agar tetap hidup dalam kesucian. Orang Kristen wajib menjaga agar kesucian tidak tergerus oleh kata-kata dan sikap kotor, sehingga hubungan dengan sesama dapat terjaga dalam kedamaian dan kesucian. Itulah tuntutan yang kedua. Tuntutan kesucian adalah tuntutan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Kesucian harus dimulai dari pikiran yang mengalir kepada perkataan dan perbuatan. Selain itu, kata-kata dan sikap orang Kristen diharapkan dapat memberi motivasi dan semangat hidup dan semangat kerja, sehingga hidup orang Kristen dan orang di sekitarnya semakin produktif. Itulah yang nomor 3. Kata-kata dan sikap orang Kristen tidak boleh merendahkan atau melecehkan harkat kemanusiaan seseorang. Setiap orang harus dihargai sebagai sesama ciptaan Tuhan. Bagaimanapun keadaan, kelemahan seseorang, dia adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan sudah berkorban buat dia. Saling mengakui, saling menerima, menghargai, mengakui seseorang adalah karakter
orang Kristen. Dengan singkat dapat kita sebutkan bahwa iman kekristenan kita tidak boleh hanya tinggal dalam pikiran saja, melainkan harus diwujudkan dalam sikap perbuatan kita. Jadikan sikap hidupmu sebagai pancaran Injil yang sudah bertumbuh, bersinar dalam hati dan pikiranmu. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih atas peringatanmu Tuhan, supaya kami boleh memikirkan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak tantangan dan godaan yang mencoba menggeser kami dari kehendak-Mu. Untuk itu kami memohon, kuasailah hati, pikiran, dan perkataan kami, sikap kami, supaya kami bisa nyata di hadapan orang banyak, nampak sebagai murid-Mu, dan menampakkan karakter yang sesuai dengan firman-Mu. Teguhkan hati kami Tuhan, supaya hidup kami ini menjadi kesaksian bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.